kompor usaha ya, kompornya pun pasang, nangannya ya pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan dengan Dr. Iwan Sigit. Ini kita melihat ada kasus PMK kawan. Jadi kasus PMK ini penyakit yang sangat menular. Jadi bila dari satu koloni sapi, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ekor. Jadi kalau ada satu saja yang kena, 100% biasanya kena, sampingnya kena, kemudian kena lagi yang lainnya. Jadi kita lihat ini nerocos ya, dari mulutnya keluar seperti buih ya. Itu memang karena di mulutnya ada radang, itu di lidahnya kali ada radang, sudah saya share di video saya sebelumnya. Kemudian leleran ini ya, seperti ini. Nah, leleran itu bisa menular ke yang lainnya. Kemudian pakan ini juga bisa menularkan ke yang lain. Kemudian wadah seperti ini juga bisa menularkan ke yang lainnya. Kemudian orang yang ngurusi seperti bapak itu bisa menularkan ke yang lainnya. Jadi kontaminannya cepat sekali. Dari sini, ini awal mula dari sini, dari sapi ini, kemudian nular ke sampingnya, sehingga semuanya bisa tertular. Berikut juga dengan tempatnya, ini juga bisa sebagai sumber infeksi. Kemudian air kencing atau air yang dipakai untuk ngombor ini juga bisa sebagai sumber infeksi. Terus bekas pakan yang di belakang itu juga bisa sebagai sumber infeksi. Kemudian lewat udara atau aerosol itu juga bisa sebagai sumber infeksi. Jadi sumber infeksi yang cukup banyak itu sehingga memudahkan penularan ke yang lainnya. Kemudian yang riskan adalah di sebelah, bila ada sapi itu juga bisa tertular lewat udara. Penularan yang ganas ini kalau sudah kena adalah dilakukan pertolongan mediknya dengan penambahan vitamin, mineralnya, vitamin yang ada ADE-nya. Kemudian tetap dikasih air minum. Nah, kalau ini tidak mau, dikasih air putih saja. Air putih ya yang ada di sini harus ada. Dikasih air putih, habis diganti. Setelah itu juga dikasih obat-obat dari luar untuk seperti jamu-jamu orang Jawa biasanya, atau dikasih support energi dari luar, bisa berupa sumber protein seperti telur, bisa dikasih 5-10, bisa juga dikasih kecap, dikasih gula Jawa, dikasih kunir, dikasih madu. Nah, itu bisa untuk sebagai support kesehatan. Masa inkubasi yang panjang sekitar 2-14 hari membuat ada beberapa yang tidak tampak gejala, ataupun ada beberapa yang sudah terkena tetapi masih mau makan. Setelah beberapa hari juga akan tampak sakit. Itu yang terakhir pedet, belum disuntik dan kemarin masih sehat, sekarang sudah menunjukkan adanya gejala sakit. Angka kematian meskipun kecil juga masih bisa terjadi kawan. Jadi di pedet itu angka banyak, prosentasenya lebih tinggi daripada yang babon, tetapi tetap juga harus hati-hati karena yang besar pun akan bisa terjadi kematian. Pencegahan selanjutnya adalah dengan memberikan
selain vitamin juga dilakukan penyemprotan atau desinfeksi. Desinfeksi bisa dilakukan secara personal atau orang yang menangani, kemudian sapinya juga didesinfeksi, kemudian kandangnya juga didesinfeksi. Penggunaan desinfeksi mutlak harus dilakukan untuk memperpendek atau untuk mengurangi tingkat penularannya. Kemudian sapi-sapi yang ada di kandang ini tidak boleh dibawa keluar kandang, artinya tidak boleh diperjualbelikan. Hal ini untuk mencegah penularan lebih lanjut. Oke. Ini desinfektan yang kita berikan. Ini 1 tutup untuk 1 liter atau 1 ciduk. Yeah. Untuk meringankan gejala yang ada di mulut, bisa diberikan obat-obat tradisional. Bisa juga memakai, misalnya pakai daun lidah buaya yang ada di dalamnya, kemudian di jus atau dihancurkan, kemudian bisa dikasihkan ke mulutnya untuk meringankan, atau bahan-bahan yang lain untuk meringankan sariawannya. Secara kimia, bahan kimia juga ada, atau secara tradisional boleh dilakukan. Pemberian sitrat atau sitrun itu juga bisa dilakukan untuk desinfeksi, karena kuman ini tidak tahan terhadap asam. Kalau menggunakan sitrun itu 1 saset kurang lebih 50 gram bisa diencerkan dengan 5 liter air, bisa disemprotkan ke sapinya atau disemprotkan ke kandangnya. Untuk yang di daerah mulut juga bisa dilakukan dengan hal tersebut. Kalau sudah sampai ke kaki, untuk penanganan luka yang ada di teracak atau di kaki, bisa menggunakan antiseptika atau bisa menggunakan obat-obatan berupa antibiotik atau obat-obatan yang lain. Obat-obatan yang mudah digunakan misalnya dengan menggunakan kalium permanganat atau PK yang diencerkan, bisa disemprotkan, bisa juga didiping. Bisa juga dengan menggunakan Rivanol disemprotkan atau didiping, atau juga bisa menggunakan desinfektan dengan konsentrasi yang semprot kandang, itu bisa digunakan didiping atau juga disemprotkan. Bisa juga menggunakan povidone iodin yang diencerkan, bisa dicelupkan atau disemprotkan. Setelah beberapa hari ternyata tidak mereda dengan pengobatan standar, artinya pengobatan awal ada pengobatan suportif dengan pemberian sesuai simptomnya atau gejalanya. Misalnya demam, kita turunkan demamnya, kemudian juga dikasih vitamin ataupun juga kadang dikasih ATP. Ternyata tidak ada perubahan, sehingga beberapa hari sudah terjadi viremia atau infeksi sekunder, sehingga perlu dilakukan pengobatan dengan menggunakan antibiotika. Antibiotika ini dimaksudkan untuk mengeliminasi penyebab ikutan sekunder, misalnya pada luka adanya bakteri masuk, sehingga ini juga bisa untuk mempercepat kesembuhan sapi-sapi tersebut.